Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada suatu hari seorang ibu setelah sekian lama hidup berdampingan dengan anaknya yang satu-satunya, maka tibalah anaknya harus berpisah dengan ibunya karena melanjutkan studi di universitas di luar daerah mereka. Ibu ini sejak anaknya lahir kemudian sekolah dari TK sampai SMA, mereka selalu bersama. Kasih sayang selalu nampak setiap saat, setiap hari kepada anak tersebut. Dan sang ibu dengan penuh kasih merawat, memperhatikan kebutuhan sang buah hati ini, memberi apa yang diinginkan anak tersebut, sampai pada akhirnya selesailah studi, selesailah masa belajar anak ini di sekolah menengah atas. Hidup saling mengasihi sangat nampak di rumah mereka. Sekarang tiba saatnya ibu dan anak ini harus berpisah. Sang anak memilih kuliah di universitas di luar daerah mereka. Dan ini saatnya untuk yang pertama kali mereka harus berpisah. Kesedihan dan air mata bercucuran menjadi pemandangan di bandara ketika orang tua dan anak ini harus berpisah. Ikatan kasih yang sangat erat di antara mereka kini akan terasa tidak sehangat dulu lagi. Hal ini membuat mereka saling merangkulan. Sang ibu ini pun dengan kasih menyampaikan nasihat kepada anaknya. Nak, jaga diri dan gapailah cita-cita. Saudara-saudaraku, apakah perpisahan ini merupakan akhir dari cinta kasih mereka? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perpisahan ini justru semakin menjadikan mereka saling mengasihi. Mereka tidak bertemu secara fisik lagi, tetapi ikatan kasih mereka telah semakin bertumbuh sejak lama, tidak pernah akan hilang. Hidup dalam kasih memang harus melibatkan dua orang atau lebih. Saling mengasihi ini tidak hanya terjadi ketika bertemunya seorang terhadap yang lain secara fisik, tetapi justru di saat terjadi perpisahan, kasih itu semakin sempurna. Kasih yang sejak lama dibina, dipelihara dengan baik, menjadi kelihatan sempurna di saat mereka berpisah. Orang Manado bilang, lebih baku jauh, lebih baku sayang. Semakin jauh mereka berpisah, maka semakin mengasihilah mereka. Saudaraku, Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Artinya COVID-19 merupakan wabah penyakit yang penyebarannya sangat luas, melintasi berbagai negara, dan ini dialami juga di negara kita, bahkan di Sulawesi Utara yang kita cintai ini. Dalam situasi pandemi COVID-19, ada di antara kita tidak bisa bertemu, padahal sekolah sedang tidak masuk. Mereka belajar di rumah. Kita tidak bisa bertemu sebab sekarang kita sementara berupaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Stay at home. Berdiam di rumah. Social distancing.
menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, menjaga jarak antar manusia. Karakteristik kita sebagai makhluk sosial kini dibatasi. COVID-19 membuat kita menjaga jarak dan ada yang tidak bisa bertemu. Anak-anak kita yang kuliah di luar daerah tidak bisa pulang demi memutus mata rantai penyebaran virus ini. Para dokter, perawat, dan relawan COVID-19 ada yang tidak dapat bertemu dengan suami atau istri atau anak-anak mereka. Mereka menunaikan tugas sebagai tenaga kesehatan. Saudara, apakah ini artinya ikatan kasih mereka putus atau berakhir? Tidak, saudaraku. Justru ikatan kasih itu semakin kokoh, solid, semakin nampak. Tidak bertemu lagi secara fisik, tetapi semakin banyak doa-doa yang disampaikan kepada Allah. Doa menjadi penghubung rasa cinta kasih mereka. Hidup saling mengasihi yang selama ini nampak. Justru dengan adanya COVID-19, kehidupan yang semakin mengasihi harus diperkuat. Ikatan kasih ada kalanya kita wujudkan melalui media sosial. Facebook, WA, video call sekarang mampu mengobati rasa kasih untuk bertemu. Bukankah ini menjadi tanda kasih mereka semakin kokoh? Kasih di antara mereka tidak pudar, tidak berakhir, melainkan semakin kokoh dan solid. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita memang harus saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam kita. Kasih yang kita praktikkan adalah wujud Allah ada dalam hidup beriman kita. Teruslah mengasihi, sebab untuk itulah kita hidup. Yakinlah badai pasti berlalu. Salam kasih dalam terang kasih Allah. Amin.